1 Samuel pasal 22 ayat 1 berkata, Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan keluarganya mendengar hal itu, mereka ke sana dan mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, dan yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Nah, apa yang terdapat dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, suatu peristiwa penting dalam kehidupan Daud. Dan setelah kemenangan besar Daud di lembah di mana ia mengalahkan Goliat, Anda ingat tepat setelah ia mengalahkan Goliat, orang-orang mulai berkomentar, Saul telah membunuh ribuan orang, tetapi Daud puluhan ribu. Dan tiba-tiba mereka mulai memuji Daud. Mereka mulai mengingatkan Daud dan mulai mengagungkan Daud. Dan sementara itu hati Raja Saul mulai iri hati dan marah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Saul mulai memburu Daud. Ia mulai coba membunuhnya, menyingkirkannya, karena ia tidak ingin dihadapkan dengan orang-orang yang hatinya berpaling kepada Daud. Lalu Saul mulai marah dan dalam rasa permusuhannya, ia mulai memburu Daud. Dan Daud coba cari perlindungan. Ia lari untuk menyelamatkan hidupnya. Ia temukan goa untuk bersembunyi. Ia temukan tempat untuk bersembunyi di mana Saul tidak akan tahu. Suatu tempat yang ia dapat berlindung dan menyelamatkan hidupnya. Ayat 1 mengatakan bahwa Daud melarikan diri ke Goa Adulam. Dan Goa Adulam itu sangat besar sekali. Sebagian orang beranggapan bahwa goa itu merupakan sejumlah goa yang saling bersebelahan. Meskipun demikian, pasti goanya besar. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa di sana ada 400 orang, atau hanya 400 laki-laki yang tinggal di goa itu bersamanya. Goa Adulam itu gua besar yang terletak di antara Bethlehem dan Laut Mati di kaki bukit. Dan Daud telah keluar dari kota dan masuk ke desa, masuk ke daerah pegunungan, dan ia bersembunyi di goa yang gelap dan dingin. Gua Adulam bagi Daud menjadi suatu titik penting dalam hidupnya, di mana ia hidup sebagai pelarian, berjuang untuk menyelamatkan hidupnya, di mana setiap harinya ia tidak tahu kapan akan bertemu Saul dan ia harus menyerahkan hidupnya dalam upaya melayani Allah dan melakukan pekerjaan bagi Allah. Goa Adulam bicara tentang kehidupan Daud yang paling gelap. Ia dalam goa yang gelap, dalam gelapnya lembah hidupnya, seakan apa yang ia harapkan dalam hidupnya dan semua yang ia impikan menguap begitu saja di depan matanya. Ini sungguh perkara yang penting. Ini coba kalau Anda pikirkan ini. Ia ada di titik di mana semua mengaguminya sebagai prajurit hebat dan Allah telah memilihnya dan mengurapinya dan mengangkatnya sebagai raja. Dan ia berangkat dari impian besar ini dan rencana Allah dalam hidupnya. Lalu terjerembab dalam goa yang gelap. Wow, betapa hidup kita dapat berubah. Betapa hidup kita dapat berubah buruk dalam sekejap. Amin. Satu panggilan telepon, satu laporan, dan seketika tak peduli di mana kita, tak peduli apa yang sedang kita pikirkan, hidup kita dapat berubah dalam sekejap. Saat itu, di goa ketika Daud berkeluh kesah seperti yang tertulis di Mazmur 142, perhatikan bagaimana Daud mencurahkan perasaannya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku.
Dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Daud berkata, tidak ada yang mencari aku. Tidak ada yang peduli pada jiwaku. Daud ada di titik sangat rendah dalam hidupnya, di mana kelihatannya ia sendirian di dunia, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dialaminya, dan juga tidak ada yang peduli pada apa yang akan dialaminya. Pernah seperti itu? Mengalami hidup seolah-olah Anda berada di goa yang gelap, tidak seorang pun peduli, tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang tahu Anda di mana, tidak ada yang memberitahu Anda harus bagaimana, dan Anda hanya seperti di lembah kesedihan yang gelap, di lembah gelap yang dingin, dan kekerasan hidup. Itu yang dirasakan dan dialami Daud. Goa Adulam menghadirkan raksasa lain dalam hidup Daud. Raksasa penderitaan. Daud menghadapi penderitaan berat dalam hidupnya di titik ini. Dan Daud harus mengalahkan raksasa penderitaan ini kalau ia ingin memenuhi dan menggapai apa yang digariskan Allah. Ia harus menghadapi titik rendah dalam hidupnya, masa gelap dalam hidupnya, kalau ia meraih apa yang dimaksudkan dan direncanakan Allah untuk hidupnya. Sebelum Daud dapat menjadi Raja Israel, ia harus memenuhinya melalui raksasa penderitaan. Ia harus memenuhinya melalui Goa Adulam. Dan penerapan hidup di sini adalah Goa Adulam menggambarkan sisi gelap dalam hidup kita. Masa menyedihkan dalam hidup kita, masa gelap dan dingin, di mana kita terkucil dan merasa sendirian. Tak terdengar lagi alunan musik dan kerumunan orang lenyap. Dan tampaknya walaupun Anda berada di antara orang banyak, dalam hati Anda sendirian, terasing dalam kegelapan, dan seakan tak seorang pun peduli pada Anda. Itulah bagaimana Goa Adulam menghadirkan masa penderitaan. Masa penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Ada satu hal yang saya tahu, saya bukan orang paling cerdas dan bijaksana di muka bumi ini, tapi saya tahu setiap orang menghadapi penderitaan. Ya, saya bisa berpikir begini, orang yang kaya pasti tidak pernah susah hidupnya. Tapi semakin saya belajar dan tambah usia, saya semakin sadar bahwa penderitaan melanda siapapun. Hadir di rumah siapapun, amin. Ada dimanapun. Penderitaan itu raksasa yang harus kita hadapi. Tak peduli betapa sucinya Anda, tak peduli betapa makmurnya Anda, tak peduli. Bahkan Yesus berkata, di dunia ini kau akan menderita. Bukan mungkin, tapi akan. Sebagian orang tidak cocok dengan teologi ini, tapi Yesus mengatakannya dan saya percaya. Cobaan dan penderitaan itu bagian kehidupan. 1 Petrus 4 ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, jadi kalau suatu hari Anda menghadapi kesulitan, jangan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Petrus berkata, jangan anggap ini aneh. Jangan heran kalau harus menderita. Mengapa? Karena setiap orang merasakannya. Setiap lahir kembali dipenuhi roh. Jadi orang Kristen yang baik tidaklah mudah. Benar tidak? Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik. Ya, apa saja terjadi? Terjadi penderitaan, masuk Goa Adulam, muncul cobaan, ada kesulitan, datang kabar buruk, terjadi kesalahan. Ini bagian kehidupan, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Belum lama saya ngobrol dengan seorang pebisnis sukses. Dan saya berpikir orang ini sedang memberitahu betapa suksesnya dia, betapa banyak uangnya. Ya, pokoknya orang ini hidupnya enak lah. Kami lalu bertukar pengalaman dan saya cerita tentang kesulitan yang saya alami dan ia berkata, Pak, izinkan saya bercerita sedikit tentang yang saya alami. 2 karyawan saya mati saat bekerja. Oh ya? Iya, 2 karyawan mati saat bekerja. Oh ya? Ya, saya telah menggelapkan uang ratusan ribu dolar dari perusahaan saya. Oh ya? Dan ia lalu bercerita tentang apa yang terjadi dan apa yang dialaminya. Biasanya kita melihat orang dan memandang pakaiannya yang bagus dan wajah mereka, senyum mereka dan berkata, oh baik sekali nasib mereka. Penderitaan melanda siapapun. Tak peduli siapa Anda, di mana Anda. Nah, kalau penderitaan muncul, lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasinya? Kalau penderitaan muncul, pertanyaannya bagaimana kita menanganinya? Apa yang kita lakukan kalau nasib buruk menimpa? Apa yang akan kita lakukan bila menghadapi kesulitan? Kalau ada berita buruk, telepon menjengkelkan. Kalau terjadi sesuatu di keluarga kita yang tidak kita harapkan, bagaimana kita mengatasinya?
Karena cara kita menanganinya disitulah perbedaannya. Amin. Ada yang bilang bukan masalah apa yang menimpa kita, tetapi bagaimana sikap kita, itu yang penting. Bukan lingkungan kita, tetapi tanggapan kita yang pegang peranan, benar? Nah, jadi kita harus belajar bagaimana menangani penderitaan kita. 1 Samuel 22 ayat 4 berkata, "Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung." Ayat 4 mengatakan, selama Daud ada di kubu gunung. Menurut versi King James, dalam lobang, atau selama ia berada dalam lobang. Kita tidak tahu persis berapa lama. Paling-paling kita bisa perkirakan Daud menghabiskan 7,5 tahun di dalam Goa Adulam. Ini bukan soal satu malam. Ia tidak menghabiskan semalam di goa. Ia habiskan 7,5 tahun di dalam Goa Adulam. Kita lihat kehidupan Daud dan kita bilang, wah, menjadi Raja Israel dan tercatat di Alkitab, apa itu tidak hebat? Nah, yang kita tidak tahu adalah bahwa Allah telah memilih Daud menjadi pemimpin Israel. Tapi Daud tidak kebal pada penderitaan. Ia tidak kebal pada kesulitan dan penderitaan di tempat gelap dalam hidupnya. Begitu juga Anda dan saya, tidak kebal pada semua itu. Amin. Dan Daud ada dalam lubang. Dan selama bertahun-tahun, prajurit hebat ini punya kemampuan menaklukkan raksasa. Ia menemukan dirinya di sisi gelap sebuah goa, yang disebut Goa Adulam. Alkitab mengatakan di ayat 4 yang ia sebut Adulam, Goa Adulam, sebuah kubu gunung, sebuah lubang. Seakan Allah telah melupakan Daud untuk sementara waktu. Ada 2 kata dalam bahasa Ibrani untuk kubu gunung, dan salah satunya adalah masada, yang berarti ruang pemberitahuan, ruang dewan, tempat kekuatan. Dan ada kata lain yang disebut mesuda, yang berarti jerat atau jebakan. 2 kata yang merupakan definisi kubu gunung, dan inilah intinya. Penderitaan bisa menjadi ruang dewan, ruang pemberitahuan di mana Allah membuat Anda lebih bijaksana dan membuat Anda mengalami pelajaran hidup yang penting dan berharga supaya Anda bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam hidup. Atau itu bisa menjadi jerat atau jebakan di mana setan masuk dalam hidup Anda dan membuat Anda lebih pedih dan lebih lemah dan bukan lebih kuat dalam hidup. Kejadian yang sama bisa membuat seseorang lebih baik dan orang lainnya lebih buruk. Lingkungan yang sama, keadaan, situasi yang sama dapat membuat seseorang lebih kuat dalam hidupnya dan membuat orang yang lain lebih lemah dalam hidupnya. Penderitaan dapat mengakibatkan 2 hal, bisa membuat Anda lebih baik atau lebih buruk, lebih kuat atau lebih lemah, dan semua itu tergantung cara Anda menyikapinya. Kalau Anda menyikapi penderitaan dengan benar, akan membuat hidup Anda lebih baik. Apakah Anda percaya ini? Apakah yang saya katakan ini benar bagi Anda? Semua tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Kalau Anda menyikapi penderitaan, menyikapi kesulitan dengan benar, bisa menjadi batu loncatan bagi Anda untuk meraih segala yang baik yang telah disediakan Allah bagi Anda. Atau sebaliknya, membuat Anda tenggelam dalam depresi dan ketakutan dan mengasihi diri. Membuat Anda mondar-mandir dengan beban berat di pundak Anda. Dan Anda melihat hidup dengan kacamata buram. Bahwa aku tidak pernah beruntung, tidak pernah. Allah tidak mencintaiku, Allah tidak peduli padaku. Semua ini tergantung bagaimana Anda melihat pandangan kita pada penderitaan yang berlaku. Penderitaan dapat memajukan hidup Anda. Kalau Anda menyikapi dengan benar, pandangan Anda benar, penderitaan bisa membuat Anda lebih baik. Penderitaan selalu ada, maka kita harus menyikapinya dengan benar. Amin. Penderitaan akan menghampiri hidup kita, maka kita harus menyiapkan diri, menangani penderitaan dengan cara sebaik mungkin yang dapat kita lakukan supaya tidak membuat kita depresi, tapi akan mengangkat kita ke level baru kegembiraan dan semangat hidup. Amin. Berapa dari Anda yang punya kesempatan belajar menangani penderitaan? Saya bertanya, apakah sabda Yesus benar? Siapa dari Anda pernah sangat menderita dalam hidup pada saat tertentu sejak anak-anak? Coba tunjuk jari. Siapa pernah bohong di gereja? Amin. Demi kemajuan, Allah ingin memberkati kita melalui penderitaan. Anda percaya ini? Allah ingin kita lebih baik melalui penderitaan, bukan lebih buruk. Allah ingin kita diberkati, bukan dikutuk. Allah ingin kita lebih kuat melalui penderitaan, bukan lebih lemah. Jadi kita harus mendapat pelajaran
Dan kita harus mempelajari hikmah penderitaan. Kita harus punya pandangan yang tepat terhadap penderitaan. Dan saya yakin semakin baik pandangan kita terhadap penderitaan, maka akan lebih mudah kita bersikap lebih baik. Akan lebih mudah Anda mendapat manfaat daripada Anda merasa celaka sepanjang waktu. Amin. Kita harus punya gambaran yang benar, dan cara terbaik adalah membaca Alkitab dan mempelajari tokoh-tokoh beriman dan melihat bagaimana mereka menangani penderitaan dan belajar darinya. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang saya akan beri Anda 4 berkat penderitaan yang dapat Anda harapkan setiap kali Anda menghadapi kesulitan, setiap kali Anda merasa menderita. Pertama, Anda dapat mengharapkan penderitaan untuk membersihkan hati Anda. Anda dapat mengharapkan penderitaan untuk memurnikan hati Anda. Begini, tidak ada yang tampak buruk dalam hidup Anda seperti ketika Anda tertekan. Amin. Terima kasih Saudara Francis. Terima kasih untuk itu. Amin. Terima kasih untuk semangatnya. Amin. Saya mengkhotbahkan Anda pagi ini. Benar tidak? Beliau baru saja keluar dari rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Beliau tahu persis apa yang dibicarakannya. Penderitaan bisa menimbulkan sikap-sikap buruk dalam hidup kita. Ya, Anda bisa berpikir lebih baik dan Anda melewati masa sulit dan Anda akan menemukan sesuatu keluar dari mulut Anda. Anda akan menemukan sikap dalam hidup Anda dan Anda akan berkata, dari mana ini datangnya? Selalu saja ada setiap waktu. Selalu ada saja setiap waktu sikap buruk, niat jelek, kikir, sombong, semua muncul ke permukaan ketika kita sedang menderita. Nah, kalau Anda benar-benar ingin tahu apa isi hati Anda ketika Anda sedang menderita, Anda akan tahu. Sebab penderitaan akan memunculkan apa saja ke permukaan, benar tidak? Kita bisa melakukan apa saja dan mengisi apa saja dalam hati, dalam hidup kita. Dan kita tidak tahu apa sebabnya. Lalu ketika Allah membuat kita merasakan penderitaan, kita temukan dengan tepat apa yang terjadi dalam hidup kita. Amsal 17 ayat 3, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Allah lah yang menguji hati. Anda tahu Allah mengizinkan kita masuk ke dalam api sebagai penderitaan hanya agar kita bisa mempelajari isi hati kita. Allah mengetahui isi hati kita, bukan? Allah ingin kita tahu apa isi hati kita. Oleh karena itu cobalah lihat, penempa perak. Orang yang memurnikan medali, ia naikkan suhunya, ia buat medali itu ke titik didih. Dan ketika mendidih, semua kotoran dalam medali itu muncul ke permukaan. Ia saring kotoran itu sampai medalinya bersih, dan ia tahu yang dilakukannya. Dan ketika ia melihat medali itu, ia dapat melihat refleksinya sendiri. Maka Allah memanaskan hidup kita, dan ia membuat kita merasakan penderitaan. Dan ia membersihkan semua kotoran dalam hidup kita. Sampai ke titik di mana ia melihat dirinya dalam diri kita. Amin. Karena Allah ingin melihat dirinya dalam diri kita. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi sama dengan gambaran putranya. Allah ingin kita lebih menyerupai dirinya. Dan semakin kita menolak hal ini, semakin berat hidup kita. Semakin kita mengalir dengan itu, hidup kita semakin baik. Karena Allah ingin kita lebih menyerupai dirinya. Allah bermaksud membersihkan kita, hati kita. Allah punya alasan memurnikan hati kita. Allah melakukannya bukan karena Allah suka melihat orang menderita. Akan kubuat mereka menderita. Nona Gloria, kubuat kau menderita. Tidak, Allah tidak gembira melihat orang menderita. Bukankah kita tahu Allah itu baik? Dan semua yang dilakukan untuk kita hanyalah agar kita lebih baik dan hidup kita terberkati. Allah dalam posisi ada di tempat di mana Allah berusaha membuat kita diberkati. Dan Alkitab mengatakan di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Allah mengizinkan adanya kesulitan dalam hidup kita untuk memurnikan motif kita, memurnikan sikap kita, membuat kita bersih dari kotoran, dan semua itu dilakukan Allah agar kita ada di tempat dan posisi bisa melihat Allah. Siapa yang ingin melihat Allah? Dalam keluarga Anda, dalam pernikahan, dalam keuangan Anda, dalam bisnis Anda, dan emosi Anda. Siapa yang ingin melihat Allah selama hidup Anda? Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jadi penderitaan memurnikan hidup mereka. Dan kita bisa melihat penderitaan sebagai teman, bukan musuh. Sebagai berkat, bukan kutukan. Sehingga Allah membiarkan kita melewati masa-masa sulit. Berapa dari Anda yang tahu bahwa apapun yang memasuki hidup kita tak lepas dari peranan Allah? Dan Allah membiarkan masa sulit. Allah telah berkata, di dunia ini kalian hidup penuh dosa, di alam rendah, dan kalian akan dapat ujian.
Tapi bergembiralah, aku telah mengatasi dunia dan aku akan mengambil yang buruk darimu dan akan mengubahnya dan menggunakannya demi kebaikanmu. Amin. Kalau orang melempar jeruk padaku, aku akan ambil jeruk itu kujadikan jus jeruk, mencampurnya dengan es agar kalian dapat minum manisan yang segar. Amin, bergembiralah. Anda tidak akan celaka kalau melayani Yesus. Amin. Berkat nomor 2 adalah bahwa Anda bisa berharap penderitaan membantu Anda di jalan lurus. Berapa dari Anda yang tahu kita ini seperti mobil yang keluar jalur dan kadang masuk ke dalam parit? Anda pernah keluar jalur, Anda lepaskan tangan Anda dari kemudi, lalu berbelok ke kanan. Entah Anda ingin atau tidak. Dan kita seperti itu secara rohani, terkadang kita mengalami keluar jalur dalam hidup rohani kita, dan kita cenderung ingin tersesat. Kita cenderung ingin keluar jalur. Jadi jangan anggap saya suci, tentu Anda tahu kalau ini kenyataan. Jadi apa yang dikatakan Yesus adalah bahwa kita perlu berjuang. Kita perhatikan Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Alkitab menyebut kita domba. Dikatakan kita ini seperti domba. Domba dalam kawanan, domba ini digembalakan. Penggembala mengawasi keselamatannya, menjaga agar tetap di rumput hijau. Nah, domba kalau tidak diawasi akan meninggalkan rumput hijau, malah mencari makanan lain. Lalu domba-domba itu akan mulai mengunyah tanaman lainnya dan merasakan nikmatnya makanan itu. Lalu akhirnya merasakan ada yang tidak enak. Saat itu tanpa disadari ada musuh mengintai, serigala mengancam. Itulah kecenderungan yang kita miliki. Kecenderungan seperti dilakukan domba itu. Sebaliknya daripada mengikuti kehendak Allah, di pihak Allah dan menikmati berkat yang disediakan Allah, tapi cenderung meninggalkan itu. Ada sesuatu pada diri kita, sifat pemberontak yang tidak ingin mengikuti Allah dan akhirnya berujung di tempat yang tidak nyaman. Dan Allah itu sebagai gembala yang baik, Ia selalu berusaha mengulurkan tangannya, menjaga kita agar tetap berada di rumput yang hijau. Amin. Dan salah satu cara Allah menjaga kita tetap di rumput hijau, Ia menggunakan penderitaan sebagai tongkat pengatur. Allah mengatur penderitaan sebagai tongkat pengatur agar kita kembali ke jalur yang benar, dan Ia akan mengatur waktunya dan bertindak. Jika kita melakukan kesalahan dan memakan tanaman liar, kita akan tahu dan menyadari apa yang kita rasakan tak terlepas dari tindakan kita. Dan Allah selalu menegur kita dengan cara yang baik, kembalilah ke rumput hijau. Mengapa? Mengapa Allah menegur kita? Karena Allah mencintai kita. Amin. Ibrani 12 ayat 7 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau aku ini ayah yang jahat, aku tidak peduli jika kau tersesat. Jauhilah tempat itu agar kau tidak dimakan serigala. Dan karena aku mencintaimu, maka aku terpaksa mencambukmu dengan keras. Kucambuk kau sebagai peringatan. Penulis Ibrani berkata, menanggung derita itu disiplin. Maka doa pertama yang perlu kita ucapkan ketika kita sedang menderita adalah, ya Allah, apakah hidupku penuh dosa? Ya Allah, apakah aku pemberontak? Apakah aku tidak setia? Apakah aku keras kepala dan hanya seenak sendiri? Amin. Sebagai doa pertama yang perlu kita ucapkan. Anda bersama saya? Saya pernah bicara dengan Sarah Aloisio, David dan Sarah. Sarah seminggu terakhir ini merasa menderita, ia sakit. Ia punya cakram sendi yang menonjol di punggungnya, ia merasa sangat kesakitan. Dan saya bicara dengannya minggu lalu, dan ia memberitahu saya tentang pembicaranya dengan anak perempuannya, tentang apa yang dialaminya, dan anak perempuannya berkata, Mama, mengapa semua ini terjadi? Aku tahu sayang, tapi aku menyesali apa saja yang bisa kuingat. Barangkali ini akibat ada yang salah dengan hatiku atau hidupku. Aku ingin menempuh jalan lurus agar semua ini berlalu. Amin. Tapi terkadang ini benar. Ini benar bahwa Allah akan mengizinkan. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Penderitaan melatih Anda untuk mengikuti kehendak Allah. Dan Allah punya cara menakjubkan. Saya pernah dengar ini berulang kali, sangat sering. Kita telah menyaksikannya dan melihatnya selama bertahun-tahun. Dan faktanya kadang kita dapat belajar dari pengalaman orang lain.
Kita telah menyaksikan berulang kali orang yang hidupnya kacau, kembali ke jalan yang benar, mulai melayani Allah. Lalu mereka tersesat lagi, penderitaan menimpa keluarga mereka, kehidupan menjadi kacau, dan mereka kembali ke gereja di baris paling depan. Dan berkata, aku harus kembali ke jalan yang benar. Dan mereka mengakui begini, ketika saya melayani Allah, Allah seperti menaruh pelumas di roda saya. Allah seperti memberi jalan pintas pada saya. Dan ini bukan berarti saya tidak punya halangan di jalan. Ada halangan, tapi tidak terlalu besar saat saya melayani Allah. Allah memberikan rahmat yang menakjubkan, sehingga hidup saya lebih baik. Amin. Tapi setiap saya membandel, ketika saya tersesat, hidup menjadi kacau, kesulitan makin bertambah banyak. Lalu saya putuskan lebih baik ke gereja, mendekati Allah, bersatu dengan Allah, karena ini jalan yang lebih baik. Nah, ini kata Daud. Daud berkata, mungkin bukan Daud, tapi saya rasa dia. Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi Alkitab menguatkan kita, memperingatkan anak-anak dengan tongkat kedisiplinan, agar mereka terlepas dari kebodohan, mendatangkan hormat, dan kegembiraan hati orang tuanya. Amin. Dan kita tahu Allah tidak meminta kita melakukan yang Allah tidak lakukan. Sebagai anak-anaknya, Allah ingin kita penuh berkat dan menikmati hidup baik. Karena itu kadang perlu ada pil pahit dalam hidup kita. Nah, sekarang begini langkah penerapannya. Saat kita dilanda penderitaan, pertama, kita perlu bertanya pada Allah. Apakah aku menaruh sesuatu dalam hati yang tidak sepantasnya? Kedua, kita perlu berkata, ya Allah, apakah aku semauku sendiri? Apakah aku membelot dari kehendak-Mu? Kita dapat belajar dari penderitaan, bisa tumbuh melalui penderitaan. Dan sekali kita melakukan itu, berkat ketiga, yang dapat kita terima dari penderitaan, penderitaan akan memperteguh iman kita. Siapa yang merasa tidak dikuatkan oleh penderitaan, Anda tidak tumbuh. Ya kan Brian? Anda tidak berkembang kalau semua lancar-lancar saja dan hidup enak. Bisa mendapatkan apa saja dengan mudah. Anda jadi hebat justru karena mengatasi rintangan. Anda berkembang melalui kehidupan yang berat. Dan Yakobus mengatakannya di Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Yakobus berkata penderitaan punya tujuan, dan tujuan penderitaan itu untuk menguji iman kita. Dengan kata lain, untuk menguatkan iman kita supaya kita menjadi gigih. Supaya kita bertekad untuk maju. Karena kegigihan itu kemampuan untuk maju dan tidak menyerah di tengah kesulitan dan penderitaan. Anda tahu, apapun yang berharga dalam hidup kita tidak datang dengan mudah. Anda harus bekerja dulu, Anda harus memeliharanya, Anda harus menekuninya. Banyak orang suka berkata, oh aku akan berusaha, aku yakin bisa, aku bisa lebih baik dan berhasil. Nah, jadi Anda harus bangkit dan bekerja mewujudkan impian. Amin? Lihat, banyak orang terberkati, bekerja keras untuk hidup lebih baik. Dan kalau Anda bekerja keras untuk hidup lebih baik, Anda juga diberkati. Semua itu harus diusahakan. Lihat hikmahnya, kalau Anda ingin tumbuh, Anda harus melewati cobaan. Dikatakan, bergembiralah saat kamu menghadapi cobaan, penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan membuat kita lebih kuat. Semakin Anda kuat, semakin banyak raksasa dihadapi. Semakin banyak raksasa dihadapi, semakin banyak pertempuran dimenangi. Semakin sering Anda menang, semakin besar berkat bagi Anda. Amin. Karena itu Allah membiarkan kita merasakan penderitaan untuk menguatkan iman kita, supaya siap menghadapi raksasa yang lebih besar, mengalahkan raksasa yang lebih besar, yang menghadang di jalan menuju berkat besar yang disediakan Allah bagi kita. Jadi Allah punya motif di balik penderitaan kita. Allah mengizinkan, bukan menyebabkan. Dan kata Allah, semua demi kebaikan mereka yang mencintai Allah, berjalan selaras kehendak Allah. Katanya, mengapa kau berjuang sekarang? Akan kugunakan saat ini untuk membantumu lebih baik. Akan kugunakan waktu ini untuk membuat imanmu lebih kuat daripada sebelumnya.
Akan kugunakan penderitaan untuk menghalau apa saja yang buruk yang membuatmu tersesat. Akan kugunakan untuk mengusir apa saja yang menjauhkanmu dari berkat lebih besar, keburukan di hatimu. Akan kubiarkan kau merasakan penderitaan, melihat hikmahnya, belajar dari kesalahan, supaya kau layak diberkati seolah kau belum pernah mengenal berkat sebelumnya. Sekarang berkat penderitaan keempat adalah penderitaan menghadirkan berkat Allah. Tidak ada suasana Anda merasa diberkati seperti ketika Anda menderita. Apabila Anda bicara tentang orang-orang suci yang setia pada Allah, 50 tahun selalu begitu dan telah mengikuti Allah dan melayani Allah, pelajaran terbesar dalam hidup mereka adalah saat mereka menghadapi masa sulit. Amin. Pelajaran didapat saat dalam kesulitan, penderitaan menghadirkan berkat Allah. Karena itu jika bersabar dalam penderitaan, Anda akan memperoleh berkat. Anda akan mendapat manfaat. Tapi Anda harus menghadapi penderitaan dengan benar. Anda harus menjawab dengan benar. Anda harus melihat dengan benar. Anda harus menghadapinya sebagai teman dan bukan musuh. Gunakan penderitaan untuk membuat Anda lebih baik, bukan lebih buruk. Jangan marah pada Allah. Jangan berpikir Allah tidak mencintai Anda. Jangan mengasihani diri. Jangan mencela siapapun karena keadaan Anda. Kalau Anda sedang menderita, mulailah berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau akan menghadirkan berkat yang lebih besar daripada yang pernah ku tahu. Aku berjuang sekarang ini merasakan masa sulit, tapi ya Allah, apa yang Kau lakukan dalam hidupku akan membuatku berubah. Aku akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya sebagai pelayanmu, sebagai anakmu, dan aku akan mendapatkan berkat yang belum pernah kualami sebelumnya dalam hidupku." Amin. Itulah sebabnya Yakobus berkata, bergembiralah. Mengapa? Karena tahu bahwa ujian iman kita akan berbuah baik. Bahwa ujian kita akan menghadirkan kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita. Berkat yang lebih besar dalam hidup kita. Dan faktanya, baik dan buruk terkadang berjalan di jalur yang sejajar dan berujung di saat yang sama. Jika penderitaan datang, berkat juga datang. Amin. Jadi kita lihat saja berkatnya. Kita lihat saja kasih Allah pada kita. Bisa jadi muncul problem atau suasana tidak enak tergantung kita menghadapinya. Daud, ia bertahan sendirian selama 7,5 tahun dalam penderitaan di Goa Adulam. Bayangkan itu, 7,5 tahun sebagai seorang pelarian di sebuah goa. Orang yang menurut Allah akan dijadikan raja. Orang yang mengalahkan Goliat, yang dipuji-puji. Wah, sungguh hebat dia. Banyak orang mengeluh-elukan dia. Semua orang membuka pintu untuknya, memberi jalan untuknya. Tapi sekarang ia sembunyi di goa yang dingin dan gelap. Tapi ingat, ketika Daud menjalani ini, Allah dalam proses memberkati dia. Dan kalau kita tengok lagi di 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayahnya dan saudara-saudaranya, ingat terakhir kali kita bicara tentang ayahnya dan saudara-saudaranya? Ingat, ayahnya tidak mengundangnya ke pesta. Membiarkan dia di luar seakan bukan siapa-siapa. Ingat kata saudara-saudaranya, sedang apa kau di sini? Bisa apa kau? Kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu, pulanglah urusi kambing domba itu. Ingat sikap saudara-saudaranya kepadanya? Sekarang ia temukan dia di goa. Mereka datangi goa itu. Jadi ketika ia merasakan gelapnya hidup, Allah mempengaruhi keluarganya. Allah mempengaruhi hubungannya. Amin. Allah mengubah sesuatu di sekitar hidupnya. Dan ingat juga di ayat 2, setiap orang yang sedang kesulitan, setiap orang yang dibelit hutang dan mereka yang sakit hati mengelilinginya. Dengan kata lain, semua pecundang, orang susah berdatangan ke goa. Dan kini Daud problemnya semakin bertambah. Ia ditambahi beban problem orang lain. Dan lihat apa yang terjadi pada orang-orang ini. Orang-orang susah yang datang ke goa. Alkitab mengatakan di ayat 2, Daud menjadi pemimpin mereka. Bagaimanapun Allah mengangkat Daud jadi pemimpin di tengah kesulitannya. Dan ia mulai menguatkan semua orang ini yang dibelit hutang, bermasalah, dan sakit hati. Dan Daud mengajari mereka. Saya bisa dengar dia berkata, "Mengapa kalian bersedih? Apa yang kalian risaukan?
Kalian perlu dongakan dagumu. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Kalian harus bangkit. Ayolah, jangan tinggalkan gua ini dengan sikap murung. Ayolah, pujilah Allah dan percayalah Allah yang akan membebaskanmu dari gua ini. Apa yang kau lakukan? Kau memang dibelit hutang, tapi bersyukurlah. Dengar, apakah Allah pernah membuat kita kelaparan? Apakah Allah tidak merawat kita di gua? Kita sudah bertahun-tahun di gua ini dan kita masih hidup. Ayolah, angkat kepalamu, berpikirlah positif, percayalah pada Allah, dan mari kita menyembah Allah bersama. Mari berseru kepada Allah. Begitulah Daud menguatkan mereka. Orang-orang susah, orang-orang kecewa, orang sakit hati, semua orang yang menderita ini. Apa yang terjadi? Orang yang sama ini melalui proses menjadi pahlawan Daud. Mereka jadi pahlawan kuat Daud, dan 2 Samuel 23 ayat 8 menyebutkan nama para pahlawan Daud, Isibal orang Hakmoni, pemimpinnya kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Cukup satu pahlawan Daud menaklukkan banyak orang sendirian. Inilah pahlawan Allah. Dan apa yang terjadi? 400 pahlawan Allah ini menjadi 300.800 prajurit di kerajaan Allah. Sementara Daud menjalani masa gelap dalam hidupnya melalui pintu belakang, Allah menggenapi tujuan dan rencana hidupnya. Allah mengeluarkan Daud dari kawanan dombanya, dari ladang, dan berkata, "Kau akan jadi raja." Dan Daud bertolak dari itu ke Goa Adullam melalui penderitaan. Tetapi ia bersabar, ia tidak menyerah, tidak putus asa. Ia tetap tegak dan hadapi raksasa. Dan ketika ia menghadapi raksasa, Allah menyertainya dan menyiapkannya menjadi Raja Israel. Ketika Daud keluar dari Goa Adullam, ia melangkah ke jalan dan tujuannya menjadi Raja Israel. Bukankah ini hebat? Kisah yang mengagumkan, bukan? Nah, jelaslah ketika kita menjalani masa sulit, Allah akan memberkati kita. Memang kita menderita, memang. Ya, ini tidak mudah, tidak gampang, tidak menyenangkan. Ketika Yakobus berkata, "Bergembiralah," bukan berarti senang menderita. Tapi jangan sedih karena kita tahu Allah menggunakan penderitaan untuk membuat kita lebih baik. Jadi, bagaimana kita menanggapi penderitaan membuat hidup kita berbeda? Saya masih ingat ketika bertemu Kristus. Bukan karena saya menang lotre. Bukan karena saya dapat warisan $1 juta. Saya berada di gua yang gelap. Saya ada di dasar kehidupan. Saya kecewa dengan hidup saya. Dan dalam kegelapan, Allah memanggil saya ke kerajaannya. Yang telah saya lewati dalam hidup saya tidaklah sia-sia. Justru melalui penderitaan saya diselamatkan. Dan saya bersyukur. Oh, saya ingat masa-masa sebelum saya memulai pelayanan. Oh, sungguh mengerikan. Saya sungguh terpuruk. Waktu terjelek dalam hidup saya. Saya ingin menangis sepanjang hari, duduk di gudang ketika Allah mempengaruhi hidup saya. Saya tidak tahu haruskah ke dunia pelayanan atau di pertambangan minyak. Waktu yang berat. Melalui penderitaan, Allah membawa saya ke pelayanan. Saya tidak mengira akan berubah. Terima kasih ya Allah. Allah menghentikan tugas saya di Kemko lalu bekerja di Beker, menaruh saya di gurun, membuat saya harus berpikir agar saya bisa dibawa ke tempat penuh berkat. Bagaimana pengalaman Anda, saudara-saudari? Adakah hubungannya dengan kehidupan Anda ketika Allah membawa Anda ke masa sulit? Kalau Anda tengok ke belakang, justru masa sulit itu membuat perkawinan Anda sekarang lebih kokoh. Melalui masa sulit itulah Anda diselamatkan, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Melalui masa sulit, walaupun Anda menderita di satu sisi, Allah memberkati Anda di sisi lain. Kita harus atasi penderitaan. Kita harus atasi penderitaan dengan sikap yang baik. Anggaplah penderitaan sebagai teman, bukan musuh. Bukan berarti kita menginginkan penderitaan. Tapi kalau penderitaan datang, kita siap menghadapinya dengan sikap yang baik. Anda beserta saya, Anda mempercayainya pagi ini? Amin. Mari berdiri, kita berdoa bersama.